Batu. Seperti sepeda, tidak pertama dari zat karbon yaitu Halo semua, jadi hari ini kita akan melaksanakan kampanye di SMP Negeri 12 Batu nih. Ayo ikuti keseruan kami. Ini di sekolahnya. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that. Jadi kedatangan kakak-kakak di sini semua ingin melakukan kampanye atau sosialisasi terkait jejak karbon dengan adik-adik SMP Negeri 12 Batu di sini. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan kakak-kakak di sini semua untuk memperkenalkan namanya dirinya masing-masing ya. Mulai dari kakak, kenalkan nama kakak Dewa Ayu Bianca, bisa dipanggil Kak Bianca. Selanjutnya, perkenalkan nama kakak Kak Arati Suciati, bisa dipanggil Kak Arati. Perkenalkan nama kakak Ibu Winda Widyasari, bisa dipanggil Winda. Perkenalkan nama saya Lucia Gofrenia Nenia Suwari, bisa dipanggil Kak Delphi. Perkenalkan nama kakak Gustia Gorenanda Abiskaran ya, dipanggil Gorenanda. Kakak merupakan alumni Raspetu Jigasin. Perkenalkan nama kakak Nurani Agustini, bisa panggil Karan. Perkenalkan nama kakak Eka Debriarka, bisa panggil Kak Budi. Nah, adik-adik di sini udah ada yang pernah dengar tentang jejak karbon belum? Belum. Mau tahu nggak apa itu jejak karbon? Oke. Pertama, pengertian jejak karbon akan dijelaskan oleh Kak Bianca. Silakan Kak Bianca. Jadi singkatnya, jejak karbon adalah jumlah total gas rumah kaca, termasuk karbon dioksida dan metana yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan-kegiatan, baik kegiatan produksi dan kegiatan sehari-hari setiap orang. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Kak Bianca tadi, adapun penyebab dari jejak karbon yaitu yang pertama, penggunaan transportasi. Bahan bakar fosil masih menjadi sumber energi utama bagi kendaraan dan industri. Jadi, pembakaran bensin, solar, dan gas akan menghasilkan emisi karbon. Sehingga, berpergian dengan menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil akan meningkatkan emisi karbon. Jika menggunakan kendaraan nol emisi seperti sepeda, tidak juga memungkinkan untuk kita gunakan untuk jarak yang jauh. Jadi, cobalah untuk lebih sering menggunakan kendaraan umum seperti angkot, ojek, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya, konsumsi makanan akan dijelaskan oleh Kak Bianca. Silakan Kak Bianca. jadi yang ketiga yaitu adalah konsumsi makanan. Makanan yang kita konsumsi ternyata juga menjadi salah satu sumber gas emisi, terutama jika makanan tersebut berpotensi menjadi gulungan sampah. Nah, tadi kan udah dijelaskan tuh penyebab jejak karbon tuh apa saja. Sekarang dampak dari jejak karbon akan dijelaskan kembali oleh Kak Bianca. Silakan Kak Bianca. Jadi dampak pertama dari jejak karbon yaitu kekeringan dan berkurangnya air bersih. Berkurangnya kadar air bersih di bumi. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya jejak karbon dan berpotensi membuat suhu bumi menjadi meningkat. Jika air bersih sudah berkurang, air seperti apa yang kita gunakan? Dampak lain yang biasa kita rasakan yaitu kekeringan. Yang kedua yaitu mencairnya es di kutub. Kenaikan suhu bumi bisa menyebabkan semakin tinggi jejak karbon dan juga mengakibatkan lapisan es di kutub semakin menipis. Hal ini menyebabkan ekosistem di kutub menjadi terganggu dan naiknya permukaan air laut. Selanjutnya yang ketiga, cuaca ekstrim dan bencana alam. Nah, kalian di sini ngerasa nggak sih kalau cuaca akhir-akhir ini tuh kayak labil banget, kayak sekarang panas banget. Nah, besoknya itu hujan terus. Nah, ini juga disebabkan oleh jejak karbon loh. Semakin tinggi jejak karbon yang kita hasilkan, maka semakin tinggi pula dampak negatif yang diberikan oleh kepada bumi. Jejak karbon menyebabkan kenaikan suhu bumi yang sangat ekstrim. Peningkatan suhu 0,45 sampai dengan 0,75 derajat Celcius yang dapat menimbulkan badai tropis atau siklon serta berbagai bencana alam seperti banjir atau kekeringan.
Perubahan curah hujan kurang lebih setiap harinya itu 0,5 mm per hari. Selanjutnya kesehatan dan penyebaran penyakit. Jejak karbon juga berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita loh. Misalnya penyebaran penyakit menular seperti malaria. Hal ini disebabkan oleh semakin luasnya pergeseran wilayah tropis ke wilayah subtropis. Berbagai penyakit tropis juga akan menyebar ke berbagai wilayah. Nah, seperti yang kakak jelaskan tadi tentang dampak dari jejak karbon, serem banget gak sih? Nah, kalian bisa loh melakukan hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi jejak karbon. Itu yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Dianka. Jadi yang pertama ada reboisasi dengan melakukan menanam kembali pohon. Yang kedua yaitu dengan memilah sampah, dengan memilah jenis-jenis sampah yang sudah ada seperti jenis organik dan juga anorganik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nati. Yang ketiga, menggunakan transportasi umum. Namun sebelum itu kakak mau nanya nih sama adik-adik kelas itu, di sini ada nggak yang ke sekolah atau pulang sekolahnya naik angkot? Ada nggak? Ada. Nah, bagus. Jadi itu adalah hal kecil yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi emisi jejak karbon. Yang keempat, hemat listrik. Nah, di sini pasti sering nih yang adik-adik lakukan, sering mematiin lampu kalau udah siang. Juga sering nih habis ngecharger HP terus lupa tuh kalau udah selesai tuh lupa dicabut. Nah, itu juga meningkatkan emisi jejak karbon loh. Yang kelima, memakai kantong belanja. Nah, yang sering belanja di Indomaret sekarang kan udah nggak ada tuh yang namanya kantong plastik. Nah, kalian kan bisa tuh bawa kantong belanja yang kain. Nah, itu juga termasuk mengurangi jejak karbon loh. Nah, sekarang kakak mau nanya nih sama adik-adik, siapa yang bisa jawab nanti bakal dapat hadiah loh. Mau nggak? Pertanyaannya apa kalian kan? Jadi pertanyaan yang pertama, apa itu pengertian jejak karbon? Halo kakak semua, saya Putu Rani Harmoni, bisa dipanggil Rani. Saya dari kelas 8B. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh kakak, jejak karbon itu adalah gas yang tersisa di rumah kaca, baik itu karbon dioksida maupun bukan karbon dioksida, yang bisa disebabkan karena adanya aktivitas sehari-hari di bumi. Terima kasih. Sekali Jadi karena adik Rani sudah benar menjawab pertanyaan kita tadi, jadi ini ada buat adik Rani ya. Terima kasih adik Rani. Terima kasih. Nah, yang kedua apa Kak Dianka? Jadi pertanyaan kedua, penyebab dari jejak karbon itu apa? Yang tahu bersamakan. Boleh? Silakan. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Meisha, aku dari kelas 8A. Jadi penyebabnya itu adalah listrik, air, transportasi, dan makanan. Baik, benar sekali. Nah, tadi kita kan udah main game tanya jawab tuh. Gimana kalau sekarang kita nyanyi? Siapa yang setuju kalau kita nyanyi? Masih semangat kan? Boleh berdiri ya adik-adik. 1, 2, 3. Setiap saat, setiap waktu, ayo kurangi jejak karbon. Hari ini kita buktikan, kita yakin kita bisa. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang kurangi jejak karbon. Ayo selamatkan bumi kita, hemat energi dengan
karbon itu berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Nah, sebelum kakak-kakak semua pamit, terima kasih ya atas antusias adik-adik sudah ikut serta dalam kampanye kita kali ini. Nah, sebelum kakak-kakak pamit, kita fotoan dulu yuk. Ayo kurangi jejak karbon. Hukum yang sehat. Ini kami kita buat adik-adik semua. SMP Junior.